ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Akan terjadi perselisihan saat matinya seorang khalifah. Kemudian seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Jadi dalam kondisi political, social, economical dispute itu, seorang laki-laki lari dari Madinah ke Mekah. Kenapa dia lari? Kita nggak tahu. Boleh jadi dia ada kaitan dengan keluarga kerajaan juga. Boleh jadi. Boleh jadi juga dia DPO, ya, daftar pencarian orang. Pokoknya dia merasa nggak aman, dia perlu pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena ada ayat bunyinya, man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Ya, dan memang kaidah aturan Islam adalah kalau ada seorang laki-laki dalam kondisi sulit, punya problem, dikejar orang, dia lari ke Masjidil Haram, nggak boleh disentuh. Nah, larilah laki-laki ini ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah, orang-orang sebagian penduduk dari Mekah itu, ya, beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun laki-laki itu tidak menyukainya, tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya di suatu tempat antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim ini, di depan pintu Multazam ini akan terjadi pembaiatan paksa Al-Mahdi. Gitu. Pertanyaan, kenapa mesti dipaksa? Ada dua analisa. Al-Mahdi itu dibaiat paksa karena Al-Mahdi ciri orang beriman yang sejati, nggak punya ambisi kepemimpinan, kekuasaan, nggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak jadi pemimpin, muncul wajahnya di semua tiang listrik, gitu. Di pohon-pohon, sampai di dinding masjid, gitu. Nah, Al-Mahdi nggak begitu. Al-Mahdi udah ada sekumpulan orang mau baiat, dia nggak nolak dia. Nah, analisa kedua, Al-Mahdi tidak harus dibaiat paksa karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Loh, kenapa Allah bikin skenario seperti itu? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu jauh-jauh hari dirinya Al-Mahdi, orang lain juga bisa tahu. Kalau orang lain bisa tahu, musuh Islam bisa tahu. Kalau musuh Islam sudah tahu Al-Mahdi yang mana, tentu jauh-jauh hari akan diapakan. Jadi ini cara Allah memelihara Al-Mahdi. Makanya Al-Mahdi dibaiat dengan paksaan. Siapa yang membaiat dia? Yang membaiat dia sejumlah orang yang kata Nabi seperti jumlah pasukan perang Badar, 313 orang. Ciri-cirinya seperti apa? Disebutkan dalam sebuah hadis. Ciri-cirinya, mereka, ya, satu kaum akan berlindung di rumah ini, yaitu Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi, imunitas, tidak punya jumlah yang signifikan, dan tidak bersenjata. Jadi ciri 313 orang itu, Pak, satu, dia nggak punya proteksi, imunitas, pelindung. Dalam arti dia bukan pejabat tinggi, dia bukan kepala negara, dia bukan panglima militer negara tertentu, tidak. Mereka orang biasa, orang-orang soleh, orang-orang alim, ya, di zaman itu. Bahkan di antara mereka ada 7 orang alim yang memang sangat mengerti gitu tentang siapa ini Al-Mahdi. Terus yang kedua, ciri mereka nggak punya jumlah yang signifikan. Bayangkan nggak sampai 1000 orang, Pak. Bahkan nggak sampai 500 orang. Berani membaiat seorang laki-laki di tengah-tengah chaos politik yang sedang berlangsung. Ini pasti punya keberanian luar biasa, ya. Tapi uniknya sambil berani, yang ketiga ciri mereka nggak bersenjata. Jadi mereka bukan kombatan. Mereka bukan orang-orang yang bahkan sudah pergi ke medan perang. Masya Allah, ini orang-orang pilihan Allah, ya, untuk ditakdirkan memainkan peranan, menunjuk seorang laki-laki atas pilihan Allah juga, ya, untuk menjadi pemimpin umat. Nah, Al-Mahdi dibaiat paksa, dia nggak siap. Karenanya akan terjadi sesuatu lagi. Apa yang terjadi? Ada hadis bunyinya begini, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihullahu fi laylah. Al-Mahdi itu dari keturunan kami, yaitu ahlul bait, yang Allah perbaiki islah keadaannya dalam semalam. Jadi Al-Mahdi dibaiat pada hari itu, dia bingung, bagaimana ini? Dia nggak siap. Malam harinya tiba-tiba sama Allah, entah dengan cara apa, diislah. Esok harinya tampil sebagai pemimpin yang mumpuni, yang handal. Kira-kira Allah sanggup nggak bikin yang seperti itu? Dia sanggup lah. Huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Artinya Al-Mahdi nggak perlu ikut lemhanas, nggak perlu ikut training ISQ, nggak perlu. Ya, dalam semalam tiba-tiba disiapkan sama Allah Taala. Nah, setelah pembaiatan itu terjadi, apa yang kemudian terjadi selanjutnya? Selanjutnya dikatakan dalam hadis tadi, lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam untuk memerangi mereka. Tapi pasukan itu justru dibenamkan, ditenggelamkan oleh Allah di Al-Baida, suatu tempat antara Mekah dan Madinah, ya. Di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kepada istri beliau Ummu Salamah,
ya. Sepasukan dari umatku mereka datang dari arah Syam. Mereka menuju ke Baitullah Ka'bah untuk memerangi seorang laki-laki yang Allah lindungi dari mereka. Sampai ketika mereka tiba di gurun pasir Zulhulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam bumi, sedangkan tempat asal mereka berbeda-beda. Zulhulaifah itu salah satu tempat miqat, ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, di hadis Bukhari mengatakan, "Ya Rasulullah, itu kan tempat itu banyak orang lalu lalang. Apakah orang-orang yang lalu lalang itu ikut terbenam juga bersama pasukan itu?" Kata Nabi, semua terbenam. Tetapi nanti dibangkitkan di hari berbangkit dengan niat yang berbeda-beda. Niatnya masing-masing. Yang niatnya menjadi pasukan ingin memerangi Al-Mahdi dibangkitkan dalam keadaan berdosa tentunya. Yang niatnya mau pergi haji atau umrah tentu dibangkitkan dalam keadaan talbiyah, dalam keadaan berihram. Subhanallah. Begitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pasukan itu dikirim dari Syam, dari utara, ya, menuju ke Mekah. Loh Ustaz, kenapa mereka harus lewat darat? Kan bisa pakai pesawat aja. Loh, di shutdown modern technology, Pan. Gitu. Nah, jadi mereka lewat Madinah, mau terus ke Mekah, tiba-tiba di satu daerah mereka dibenamkan. Nah, dari Syam, kira-kira dari negeri mana? Ada 4 negeri sekarang Syam itu. Palestina, mereka nyebutnya Israel, Lebanon, Suriah, dan Jordan. Jordan kira-kira pasukannya nggak berarti, nggak terlalu kita dengar. Dari Israel, mungkin Yahudi, tapi nggak cocok dengan hadis tadi. Kata Nabi, akan ada pasukan dari umatku, ya kan? Berarti nggak mungkin Yahudi. Lebanon, mungkin. Lebanon Selatan, ada kelompok Syiah namanya apa? Hizbullah. Saya nggak mau nyebutnya Hizbullah, Hizbullah atau Hizbul Manat atau Hizbul Hubal, ya. Mungkin mereka, karena kan orang Syiah ngakunya Muslim, ngakunya bagian dari umat Muhammad, ya kan? Nah, mereka mungkin geram. Ini kok Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih dulu Al-Mahdi yang muncul. Udah kita perangi aja, ini palsu nih Al-Mahdinya, menurut mereka. Tapi bisa juga aja dari Suriah, karena Suriah juga pasukan Bashar Assad ini pasukan Syiah, anti juga sama Al-Mahdi versi umat Islam. Dan saya termasuk yang kuat dugaan saya ke Bashar Assad, ke Suriah. Kenapa? Nanti saya jelaskan, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya apa yang terjadi? Setelah pembenaman itu, penenggelaman tersebut, ya kan? Maka ketika manusia melihat atau mendengar kabar tentang pembenaman itu, orang-orang saleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak berdatangan membaiat Al-Mahdi antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Datang rame-rame ke Ka'bah, gitu. Dan unik sekali, Nabi menyebut 2 negeri, Pak, Irak dan Syam. Irak dan Syam sekarang sedang damai apa sedang bergolak? Sedang bergolak. Berarti isyaratnya apa? Rupanya gelombang kedua pembayatan Al-Mahdi setelah mendengar pasukan terbenam di antara Mekah dan Madinah adalah gelombang mujahidin yang sudah terlatih, ya. Berarti begitu mereka berdatangan, Al-Mahdi segera punya pasukan. Makanya jangan melecehkan saudara-saudara kita yang jauh-jauh pergi ke Suriah, ke Irak sekarang sedang melawan penzolim Bashar Assad, penzolim Syiah Iran, ya, Syiah Irak, gitu ya. Karena mereka ini boleh jadi iron stock dari pasukannya Al-Mahdi. Begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka kemudian setelah berbaiat pada Al-Mahdi, ya, ini sudah gelombang kedua pembayatan, ya. Lalu tampillah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, paman-pamannya dari suku Kalb. Laki-laki ini mengirim pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang berbaiat kepada Al-Mahdi, namun Al-Mahdi dan pasukannya dapat mengalahkan mereka. Nah, jadi ini benturan fisik pertama Al-Mahdi dan pasukannya melawan pihak lain. Ini perang pertama umat Islam di bawah pimpinan Khalifah Al-Mahdi. Begitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini ada kata kunci di sini. Laki-laki Quraisy ini dibantu oleh paman-paman dari jalur ibunya yang sukunya suku Kalb, ya. Coba Anda pernah lihat nggak Wikipedia? Anda buka Wikipedia, Anda tulis Al-Assad Family, Anda akan temukan kalimat sebagai berikut. Al-Assad Family itu keluarga yang berkuasa di mana? Di Suriah, ya. Sekarang namanya Presiden Bashar Assad. Dulu ayahnya namanya Hafiz Assad. Jadi Al-Assad Family ini kayak oligarki, kayak dinasti menguasai Suriah. Ini Syiah, ya. Nah, jadi disebutkan dalam Wikipedia, the Assads, ya, keluarga Assad ini originally come from